Jibril pernah nggak berkata bahwa dia adalah utusan Allah? Tapi Allah yang mana yang dia utus? Karena apa? Yang disampaikan oleh Jibril, itu berbeda dengan yang disampaikan oleh siapa? Berbeda dengan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Tidak ada kawin-mawin. Jadi siapakah Namus? Siapakah Namus? Siapakah Namus? Namus adalah malaikat terang. Yang tinggal di mana? Tinggal di gurun Naamus. Gunung berapi. Terserah teman-teman mau jawab. Teman-teman yang inilah ya, yang menilai. Jadi bukan suara yang berseru. Jibril tidak pernah ngaku aku adalah hamba, aku adalah kayak Gabriel. Gabriel mengatakan ketika bertemu dengan Maria, dia menyatakan bahwa di dalam rahimmu. Ini Jibril nggak pernah mengaku bahwa dia itu adalah hamba Allah. Hamba Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia nggak berani mengaku itu. Nggak berani dia. Aku adalah Jibril. Aku dongakkan kepalaku ke atas langit. Saat itu kulihat Jibril dalam sosok seorang laki-laki yang membentangkan kedua kakinya ufuk ke langit. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, sedangkan aku adalah Jibril." Aku berdiri melihatnya. Di tempat bagaikan patung, aku arahkan pandanganku pada ufuk langit yang lain. Tidakkah aku mengarahkan pandanganku ke arah mana pun kecuali aku melihat dia berada di sana. Aku berdiri diam terpana bagaikan patung hingga akhirnya istriku Khadijah mengirimkan pelayan-pelayannya untuk mencariku. Mereka tiba di Mekah atas dan kembali pada Khadijah sementara aku berada di tempatku semula. Lalu Jibril pun menghilang dariku. Jelas? Oke. Mana lagi ya? Oke, halaman 150 sudah. Halaman 151. Kita baca sampai halaman 763 ya teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik. Suara dari langit awal mula Muhammad mendapatkan wahyu. Aku aja berkata. Ini. Oke, lihat baik-baik. Ini ada suatu pernyataan ini. Suatu pernyataan. Pernyataan dari Khadijah. Kemudian Khadijah melepas pakaian serta menanggalkan kerudungnya, sedangkan Rasulullah masih tetap berbaring di atas pangkuannya. Khadijah berkata, "Masihkah engkau melihatnya?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Khadijah berkata, "Wahai sepupuku, tabahlah dan bergembiralah demi Allah. Dia bukan malaikat. Dia adalah malaikat dan bukan setan." Ya betul. Betul. Dia adalah malaikat. Betul. Betul, dia adalah malaikat. Dia adalah malaikat. Betul. Betul itu. Mana. Dia adalah malaikat. Dia adalah malaikat. Betul. Betul ini. Dia adalah malaikat. Dan bukan setan. Lihat ini. Dia adalah malaikat. Betul. Mana? Nah. Malaikat terang. Dia adalah malaikat dari surga. Betul. Betul. Siapa dia? Namus. Yang tinggal di mana? Betul. Apa kata Matius?
Dan ia berkata, saya baca ayat kita. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Iblis dan malaikat-malaikatnya tinggal di mana? Jelas, betul. Gak ada yang salah. Jadi gini teman-teman. Teman-teman, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Awal mulanya, setan, iblis itu adalah malaikat terang. Dia akhirnya menentang Allah, dia diberi nama setan. Setan itu artinya musuh. Setan itu artinya musuh. Setan itu artinya musuh, dan ketika dia mendustai Adam dan Hawa, nama setan itu diganti menjadi apa? Iblis, yang artinya apa? Pendusta. Jadi setan dengan malaikat terang ini sama enggak? Jawab sendiri. Setan dan malaikat terang itu sama. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda. Sama ini. Karena apa? Rasul Paulus sudah menegaskan berulang kali. Rasul Paulus sudah menegaskan berulang kali. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga, Alkitab sudah tahu jauh-jauh hari bahwa ada malaikat terang yang katanya dari surga akan memberitakan suatu Injil yang berbeda dari apa yang kita beritakan, para rasul beritakan. Akhirnya disebut apa? Terkutuklah dia. Maranatha. Karena apa? 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jelas. Jadi gimana? Makanya Alkitab itu dikatakan apa, guys? Alkitab itu dikatakan kanon tertutup. Alkitab dikatakan kanon tertutup. Kenapa dikatakan kanon tertutup? Dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab selesai di Pulau Patmos oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes berkata apa? Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Jikalau ada yang menambahi dan mengurangi isi Alkitab, terkutuklah dia, Maranatha. Rasul Paulus pun menegaskan, jikalau ada malaikat terang dari surga, yang katanya dari surga, memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang kami beritakan, terkutuklah dia. Jadi malaikat terang ini memberitakan Injil yang berbeda. Injil yang berbeda yang mana? Injil memberitakan bahwa di surga tidak ada kawin-mawin, melainkan hidup seperti malaikat. Matius 22 ayat 30 sampai ayat 30. Tetapi Q.S. Al-Wakiyah mengatakan di surga ada bidadari-bidadari dan berbeda, guys. Berbeda. Berbeda. Yang dikatakan oleh Yesus, maka Yesus berkata apa? Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu sesat, kata Alkitab. Kata Yesus berkata, Yesus mengajarkan di surga tidak ada kawin-mawin, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi yang dikatakan oleh Jibril dalam Q.S. Wakiyah yang disampaikan ini, bahwa di surga bisa kawin-mawin. Yang benar yang mana? Saya yang mau percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, atau saya mau mempercaya apa yang dikatakan oleh ini? Saya pasti tentunya akan mempercayai bapa orang beriman, yaitu Abraham. Makanya Allah berkata, aku adalah aku tetaplah aku. Baik-baik, lihat baik-baik. Makanya Yesus berkata apa? Yesus berkata apa? Perhatikan baik-baik. Dalam Matius. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Perkataan Yesus. Aku adalah Allah orang hidup. Sama dengan perkataan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 15. Ayat yang ketiga, ayat yang ke-15. Akulah, beginilah kukatakan kepadamu, Tuhan, Allah nenek moyang, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.
Perkataan ini sama dengan perkataan Yesus. Bahwa Yesuslah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang mengajarkan bahwa di surga tidak ada kawin mawin dalam Matius pasal 22 ayat 30. Tetapi di dalam Kies Al-Wakiyah mengatakan surga ada kawin mawin seperti bidadari. Dengan bidadari ada perawan. Saya mau percaya apa yang dikatakan oleh Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, atau saya mau percaya apa yang dikatakan oleh Namus? Silakan, saya tidak memaksakan teman-teman, tetapi teman-teman yang merenungkan semuanya, mana yang akan saya percaya? Agama yang dipercaya oleh Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, atau saya percaya dengan yang ini? Hak ya teman-teman. Hak ya teman-teman. Kita lanjut guys. Perhatikan baik-baik teman-teman. Halaman 153. Kita akan bedah sampai dengan halaman 763 ya. Kita akan bedah sampai selesai. Baru kita lanjut kitab lain lagi. Nah, pernyataan salam 153. 153, oke. Oke. Jadi jelas teman-teman. Nah, lihat baik-baik teman-teman. Lucifer di dalam Alkitab, Lucifer itu ingin menyamakan diri dengan yang maha kuasa. Lucifer ingin menyamakan diri dengan yang maha kuasa. Malaikat dari surga ini ingin menyamakan diri dengan yang maha kuasa. Perhatikan baik-baik. Di dalam Ibnu Hisham ya, halaman 153. Ibnu Hisham berkata, seorang ahli terpercaya berkata kepadaku, Jibril berkata kepada Rasulullah, sampaikan kepada Khadijah, kata apa? Salam dari Tuhannya. Rasulullah bersabda, wahai Khadijah, ini dia Jibril menyampaikan salam dari Tuhan. Khadijah berkata, Allah adalah sejahtera. Salam dari kesejahteraan, darinya kesejahteraan, dan kesejahteraan salam juga atas malaikat Jibril. Ini perkataan dari, lihat ini, salam ya, salam sejahtera. Ini perkataan Jibril, salam sejahtera. Karena dia ingin menyamakan dengan siapa? Yesus Kristus. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak sama seperti dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini perkataan Yesus. Kenapa mau disama-samakan? Kenapa mau disama-samakan? Tahu nggak kenapa? Kenapa Jibril mau menyamakan dengan perkataan salam damai Allah adalah kesejahteraan? Allah dikatakan kesejahteraan, damai itu adalah konteksnya adalah salam Yesus Kristus. Ketika malaikat Gabriel datang bertemu Maria pada saat itu, dia menyampaikan salam. Salam itu artinya apa? Damai. Damai itu apa? Bahwa perjanjian yang dijanjikan oleh Allah akan digenapi di dalam Yesus Kristus yang membawa damai untuk seluruh orang-orang percaya. Janganlah gelisah. Salam yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria pada saat itu adalah salam damai sejahtera. Bahwa nubuatan yang dijanjikan oleh Allah, bahwa Allah akan datang masuk ke dunia ini dan mengorbankan dirinya untuk penghapusan dosa, untuk penebusan dosa, untuk apa? Untuk kedamaian dunia. Untuk apa? Untuk orang-orang percaya yang percaya bahwa Yesus datang untuk menebus dosa-dosa dunia. Yang mempercayai bahwa Mesias itu akan datang. Yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Bahwa Allah akan datang sebagai juru selamat. Yesaya 43 ayat 11. Juru selamat kita itu adalah satu. Allah sendiri guys. Juru selamat kita itu satu. Allah sendiri. Juru selamat kita bukan namus. Juru selamat kita itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru selamat kita. Jadi Juru selamat kita itu bukan namus. Perhatikan baik-baik. Jadi yang berhak mengatakan salam damai sejahtera, itu adalah siapa? Adalah Allah itu sendiri yang adalah Juru selamat, damai gitu ya. Karena Allah adalah Juru selamat. Perhatikan baik-baik.
Aku adalah Tuhan, Yotevave, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat yang lain selain daripadaku. Kenapa dia mau mengatakan ini adalah kesejahteraan? Kesejahteraan dari siapa? Dari malaikat Jibril. Dari namus. Jadi iblis itu akan ingin menyamakan diri dengan sang pencipta. Makanya dia jatuh. Dia diturunkan. Dia tidak hidup di surga lagi bersama-sama Allah, hidup dalam kekudusan. Tetapi karena iblis ini dia ingin sama seperti dengan pencipta. Makanya dia katakan apa? Allah adalah damai sejahtera. Salam. Darinya kesejahteraan. Salam. Itu sama dengan perkataan Yesus Kristus. Yesus Kristus mengatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi teman-teman, renungkan baik-baik teman-teman. Renungkan baik-baik teman-teman. Bahwa saya tidak mau menyamakan. Kalian mau mempercayai yang mana? Kalian mau menyimpulkan, kalian yang simpulkan. Jadi saya ingin simpulkan gini teman-teman. Saya cukup simpulkan gini. Kitab kami mengajarkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub mengajarkan di surga tidak ada kawin-mawin. Tetapi namus Jibril mengatakan di surga ada bidadari-bidadari dan gadis-gadis perawan. Qs Al-Waqiah 35-36. Dan bahkan Jibril mengajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi, ini Sohi Al-Jami 6649, bahwa di surga bisa mengandung. Sementara Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub tidak mengajarkan bahwa di surga bisa kawin. Surga diajarkan oleh Allah Abraham adalah tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Inilah letak perbedaan kita teman-teman. Inilah letak perbedaan kita teman-teman. Jelas. Apalagi? Saya santai aja guys. Ketika saya menyimpulkan kitab saya. Saya tidak pernah menyimpulkan kitab teman-teman. Saya hanya baca. Alkitab mengajarkan bahwa di surga tidak ada kawin-mawin. Dalam Matius pasal 22 ayat 29 sampai 30. Tetapi teman-teman mengajarkan yang berbeda. Berarti logikanya gini teman-teman. Logikanya gini. Kalau kita menyembah Allah yang sama, tentunya eksistensi dari Allah itu dalam hal memberikan wahyu itu pun sama kepada para nabi. Ketika Allah memberikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, tentunya ketika Allah yang sama pula memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad, tentunya harus wahyu yang sama dan tidak boleh bertentangan. Dan ini kan bertentangan. Jadi wahyu yang diberikan oleh Allah berbeda dengan wahyu yang diberikan oleh para nabi, Bapak Abraham, Ishak, Allah Yakub, semua sampai rasul-rasul dalam perjanjian baru, itu berbeda dengan yang diberikan oleh kepada baginda Rasulullah. Itu berbeda. Berbeda. Tidak ada yang sama. Berarti Allah kita, Allah sesembahan kita berbeda. Kalau saya tentunya akan lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sehingga tercatat di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham pada saat itu, Ubaidillah saat itu, mereka banyak orang pada saat itu meragukan tentang itu, sehingga mereka murtad dan mereka mati di dalam Kristen. Mereka meragukan semuanya, teman-teman. Jadi sekarang memang tidak ada kesamaan sama sekali, teman-teman. Tidak ada kesamaan antara Kristen dengan Islam. Tidak ada kesamaan. Tetapi karena kita hidup dalam satu wadah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, oke. Tetapi kalau berbicara tentang keimanan, kita berbeda. Masalah surga dan neraka, juru selamat kita berbeda. Juru selamat kami adalah Allah itu sendiri. Di dalam kitab para nabi, Yesaya 43 ayat 11, Yesaya 9 ayat 5, juru selamat kita adalah Allah itu sendiri.
Mika pasal 5. Mika pasal 5. Nubuatan yang diberikan para nabi bahwa juru selamat itu akan datang. Datang di kota disebut sesuai keturunan Daud. Keturunan Yehuda. Bahwa juru selamat itu akan datang dari kalangan Yehuda, kalangan Israel sendiri. Juru selamat tidak pernah datang dari negara sebelah, negara tetangga. Juru selamat tidak pernah datang dari Indonesia. Juru selamat manusia tidak pernah datang dari negara Afrika. Sesuai perjanjian ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub, juru selamat dari dari Adam, juru selamat itu hanya datang. Terima kasih kakak. Juru selamat itu hanya datang daripada orang Israel. Menurut keturunan Yehuda. Lekas, Matius pasal 1. Matius pasal 1 itu jelas guys. Matius pasal 1 itu jelas. Silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Siapa yang bisa menjelaskan bahwa Muhammad termasuk keturunan Daud, keturunan Abraham melalui garis keturunan itu? Nasabnya tidak ada. Nasabnya tidak ada guys. Nasabnya tidak ada. Saya minum air dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabnya tidak ada teman-teman. Tidak ada nasab yang tertuliskan bahwa Daud, Yehuda, Salomo, yang kalian katakan Sulaiman dalam Matius pasal 1, itu adalah keturunan dari Ismail dan lari pada Muhammad. Tidak. Karena memang juru selamat itu hanya akan datang dari keturunan apa? Dari keturunan Yehuda. Dari keturunan Daud. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Mau saya bacakan? Wait. Kamu lihat ya, saya akan tunjukkan teman-teman ya. Kamu akan bingung sendiri. Mazmur. Matius 22 ayat 44. Nah, lihat baik-baik teman-teman. Matius 22 ayat 44. Perhatikan baik-baik. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Kata mereka, "Bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya?" Saya ulangi. Ini kata-kata cukup dalam ini. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia ini siapa? Yesus Kristus adalah tuannya. Ketika ia berkata, "Tuhanku telah berfirman kepada Tuhanku." Ini Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1. Di mana Daud memanggil Tuhan dengan sebutan Tuanku. "Tuhanku telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Jika Daud menyebut dia Tuan, Adonai, Kurios, bagaimana mungkin Yesus Kristus itu adalah anaknya pula? Saya ulangi. Jika Daud menyebut dia ini siapa? Yotevave, Elohim dalam Mazmur pasal 110 ayat 1. Dia ini adalah Yotevave, Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan ini, dia ini Yotevave ini adalah anaknya pula? Jadi memang keselamatan itu datang dari keturunannya Daud. Matius pasal 1. Maka saya bilang, kalian tidak akan bisa berani tunjukkan silsilah nasab yang jelas bahwa Ismail itu adalah anak pilihan. Nih, Matius pasal 1. Nasab kami jelas. Jelas. Jadi memang sudah jelas bahwa Allah yang kita sembah itu berbeda. Allahnya kalian dengan Allahnya kita itu berbeda. Ya, teman-teman ya, itu berbeda. Jadi tidak usah cocokologi dan mengesama-samakan.
Tidak usah cocokologi dan mau samakan sama-samakan. Percuma. Karena orang Kristen udah pintar-pintar, brother. Orang Kristen itu cerdas-cerdas. Orang Kristen itu tidak botol. Orang Kristen itu jelas. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kami beriman. Kami fahlam. Kami mengerti. Makanya kami fahlam, kami bilang apa? Fahlam, anahu la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar kami sembah siapa? Yesus Kristus adalah Allah yang maha besar. Makanya kami menyanyi. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Jelas, Allah kita maha besar. Ya Robi, ya Korim. Yang maha pengasih dan maha pemurah. Ada dalam kita Alkitab. Jadi itu sebuah permainan bahasa, brother. Permainan bahasa. Alkitab mengatakan bahwa dia adalah rabi, guru. Dia itu maha pengasih, maha penyayang. Kami mengatakan, ya Rabbi, ya Karim, Allahu Akbar. Gak salah. Karena memang dia adalah maha besar. Tertulis bahwa dia adalah maha besar, dalam maha pengasih, maha penyayang. Dia adalah guru kami. Ketika kami bilang fahlam, kami berpikir. Kami menyebut tidak ada ilah lain selain daripada Allah Elohim. Tidak ada ilah lain selain daripada Allah Elohim. Tidak ada Yotefafe lain selain daripada Yotefafe kita. Tidak ada juru selamat lain, Yesaya 43 ayat 11, selain daripada juru selamat yang berasal dari Israel. Sesuai dengan perjanjian itu. Tidak ada. Kenapa kalian mengatakan ada juru selamat? Agama sembahlah Allah negeri Mekah dalam Quranmu. Sembahlah Allah negeri Mekah dalam Quranmu. Tidak ada. Juru selamat itu hanya datang dari dalam Israel. Perhatikan teman-teman. Makanya saya bilang, yang disampaikan oleh Namus, oleh Jibril, itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu berbeda. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub itu mengajarkan tentang hal yang berbeda. Perhatikan teman-teman. Biar sadar gitu. Nah, Keluaran pasal 3 ayat 15. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Yesus pun mengatakan dalam Matius 22, mengatakan dialah adalah akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, perhatikan teman-teman. Yesus mengatakan bahwa di surga itu tidak ada kawin-mawin, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi dalam Qiyas Al-Baqiyah 35-36, di surga itu ada bidadari-bidadari dan bisa kawin dengan gadis-gadis perawan. Saya mau percaya dengan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, atau saya mau percaya dengan apa yang dikatakan oleh Namus, dikatakan oleh Jibril. Saya mau percaya yang mana? Bahkan dalam Sahih Al-Jami 6649 mengatakan apa? Diriwayatkan Abu Said, seorang mukmin itu bila sangat menginginkan anak namun tidak mendapatkannya, di surga ia mengandung, menyusui, dan tumbuh besar. Di surga, kalau dalam kekristenan, di dalam kekristenan surga itu tidak ada kawin-mawin, bahkan bisa hidup seperti malaikat di surga. Kita akan hidup seperti malaikat di surga dan tidak ada kawin-mawin. Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang kawin-mawin di surga. Tidak. Karena surga adalah tempat yang maha kudus. Makanya disebut Al-Qudus. Surga itu kudus. Allah adalah kudus karena dia adalah Sang Ismul Azon, Sang Kholik yang mengkumandangkan tentang kekudusan. Sang Ismul Azon, Sang Kholik itu menceritakan tentang bagaimana, tentang moral, tentang kekudusan. Itu mengajarkan, dan bahkan di surga itu dia membuat sebuah penyajian bahwa surga itu adalah kudus. Al-Qudus, dia adalah Al-Qudus. Kenapa kalian mengajarkan di surga ini banyak masih bisa mengandung, masih bisa menyusui, masih bisa yang lain-lain? Kalian yang jawab, brother. Bukan saya yang jawab. Kalian yang jawab. Apa yang disembah oleh Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub berbeda yang disampaikan oleh Jibril, oleh Namus, dan juga para sahabat Nabi. Brother, perhatikan teman-teman ya. Saya membaca ini sudah di halaman
153, kalau kalian mengatakan saya tipu, saya baca loh, ini Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, sirah tertua di antara kalangan Sunni. Saya membaca ini sampai 763 halaman. Saya sudah baca di sampai halaman 153. Saya akan baca sampai saya akan gali terus sampai di halaman 763. Dan saya akan pindah ke kitab-kitab tafsir lain lagi yang tertua. Sirah Nabawiyah yang lain lagi. Ini jelas kalau kalian katakan saya tipu, memang betul kenyataannya seperti itu. Yang dikatakan oleh ini ya sama yang dikatakan itu. Makanya gini, saya ingin membuat sebuah pernyataan ya teman-teman. Lihat baik-baik teman-teman. Sabar. Labaik Allahumma labaik, labaik Allah syarika laka labaik. Dengarkanlah seruan panggilan Tuhanmu saat ini. Dialah Al-Malik, dialah Raja yang sesungguhnya. Labaik Allahumma labaik, labaik Allah syarika laka labaik. Dengarkanlah suara panggilan Al-Malak, sang rajamu saat ini. Tuhan, jadilah raja dalam hati kami saat ini Tuhan. Dia adalah raja yang sesungguhnya teman-teman. Sesuai dengan apa? Itu pembahasan kemarin. Dia adalah raja yang sesungguhnya. Raja yang betul-betul secara zahir, raja yang betul-betul secara rahim, secara batin. Allah sang Kholik, sang Ismul Azon, dia adalah Allah yang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang dalam bentuk zahir yang adalah batu. Gak ada teman-teman. Bukan dibuat oleh tukang pahat-pahat yang lain-lain. Allah yang kita sembah adalah Allah sang Ismul Azon, sang Kholik, Ya Robi, Ya Korim, Allahu Akbar. Dia adalah sang raja itu. Jelas. Sesuai Ibnu Hisham, tidak ada permasalahan. Saya baca ini sesuai Sirah Nabawiyah, bukan sirah-sirah yang lain. Kalian mau pilih mana? Saya udah bedah satu persatu guys ya. Mau lihat saya ulangi lagi. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Yang kalian sembah itu adalah Tuhan negeri Mekah. Bukan Tuhan Allah Elohim. Bukan Tuhan Allah Elohim. Lihat baik-baik ya. Nah, lihat baik-baik. Surah An-Naml ayat 91. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah yang dia telah menjadi suci. Kalian hanya menyembah Tuhan negeri Mekah. Kalian tidak pernah menyembah Tuhan yang mempunyai hubungan, yang mempunyai eksistensi dari Israel itu sendiri. Karena yang kalian sembah adalah surah An-Naml dari negeri Mekah. Sementara Allah Abraham yang mengajarkan tentang apa? Tidak ada perkawinan di surga. Tidak ada lagi hamil-menghamil di surga. Tidak ada lagi perawan di surga. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa di surga tidak ada kawin-mengawin. Tetapi kalian mengatakan di surga ada kawin-mawin. Berbeda. Jadi ini hal-hal yang berbeda guys. Mau saya baca lagi. Perhatikan teman-teman. Menyembah nubuatan. Sabar. Sabar. Saya tunjukkan teman-teman. Jadi Allahnya kita itu berbeda dari yang kalian
sembah, berbeda. Jadi kata gini, kalian nggak usah framing kiri kanan ya. Jadi kata labaik Allahumma labaik, labaik Allah syarikallah labaik. Itu berbeda. Sama ya, lihat ya, sama dengan ketika saya menyanyikan Just as I am without one plea. Artinya sama. Aku mendengar panggilanmu ya Tuhan. Aku mendengar panggilanmu ya Allah. Sang Raja yang betul-betul bertakhta. Dialah Raja di Raja. Sama bros. Apa masalahnya? Gak ada permasalahan. Jadi kalau memang mau mengatakan mulai memframing kiri kanan, sebenarnya kata-kata itu ada dalam Alkitab semua. Kami mendengar suara panggilanmu ya Tuhan. Ya Allah, kami mendengar suara panggilanmu. Ku dengar Yesus memanggil, aku ikut Yesus Tuhanku. Allah menjanjikan kita mahkota. Ada bagiku mahkota. Ada. Dia menjanjikan mahkota kehidupan, bukan bidadari. Allah menjanjikan kita mahkota kehidupan di dalam Wahyu. Kitab Wahyu. Dia menjanjikan kita mahkota kehidupan. Allah tidak pernah menjanjikan kita apa? Bidadari di surga. Karena di surga tidak ada kawin mawin. Jelas. Labaik Allahumma labaik, labaik Allah syarikallah labaik. Aku mendengar suara panggilanmu ya Allah, Sang Raja di Raja, yang adalah Tuhan di atas Tuhan, the King of the King. Jelas. Ngapain saya berdebat? Nggak akan ada gunanya. Framing gitu. Naik kecuali bawa data open cam kayak saya. Berani open cam nih. Open cam kayak saya. Kalau nggak open cam ngapain? Ngerocos. Pakai toa. Nggak kedengaran. Open cam. Timer. Moderator. Jelas. Open cam kayak saya. Kalau cuma hanya kayak close cam kayak gitu, ngapain close cam? Open cam kayak gini. Saya mau pakai kayak gini terserah saya. Saya Koptik kok. Apakah ini beragama? Ini nggak beragama. Apakah ini bertuhan? Ini tidak bertuhan. Di budaya kami ya, dengar baik-baik ya. Di budaya kami, budaya orang Flores Manggarai, ini pakai peci kayak gini. Orang Manggarai pakai peci kayak gini. Pakai baju kayak gini orang Manggarai. Tidak beragama ini. Ini budaya. Tidak ada salah. Budaya kami kayak gini di Flores. Silakan cek di Manggarai. Budaya kami jelas. Gak ada yang lain. Ini budaya kami ini. Budaya orang Flores Manggarai kayak gini. Jadi ngapain kau? Ku cek aja. Jadi gitu jelas ya teman-teman ya. Sangat-sangat jelas. Sangat jelas. Jadi teman-teman Kristen, untuk teman-teman Kristen tidak usah lagi meragukan ya. Tidak usah lagi meragukan bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita sembah adalah betul-betul Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus yang kita sembah itu betul-betul Allah yang sejati teman-teman. Gak usah ragukan lagi teman-teman. Open cam aja. Kalau mau kasih pasti DM saya ada timer, ada moderator dan open cam. Kalau nggak open cam nggak mau saya berdebat. Dengar baik-baik. Kalau nggak open cam, saya nggak mau berdebat. Kalau nggak ada moderator, nggak ada timer, saya nggak mau berdebat. Dan kalau ketika berdebat, saya mau apa? Buka data kayak begini. Nah, buka data kayak gini. Jangan ngerocos doang. Kalau cuma ngomong-ngomong nggak buka data kayak gitu, percuma.
Nanti saya cuma ngomong-ngomong, saya buka data, waktu saya habis, kamu cuma nggak buka data, kamu cuma ngomong doang. Ngapain? Fair nggak itu? Nggak fair. Itu nggak fair. Sahabat-sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah sampai di rumah ya. Tadi kebetulan ada tamu di bandara, jadi saya kejar-kejar, saya bela-belain ngebut kendaraan. Rupa-rupanya nggak berani naikkan saya. Nggak berani menaikkan saya, sahabat-sahabat. Padahal dia malah curhat sekarang, nggak menghina lagi, nggak menghujat lagi. Ini orang ini kulihat dia sudah mulai stres, mulai gila orang ini. Mulai gila akibat menyembah manusia. Mulai gila. Kemarin-kemarin masih bagus, ini sekarang sudah gila aku rasa. Sekarang saya minta naik, tidak mau dinaikkan. Penghujat mulai muncul lagi. Tapi gila, tidak waras soalnya. Bahasa Al-Quran. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Alkitab jelas mengatakan itu. Buktikan. Kenapa tidak Jadi naikkan? jangan cuma ngomong-ngomong karena kalian pakai sound card. Saya nggak ada sound card. Suara saya nggak bisa gede kayak kalian. Saya nggak ada sound card. Jadi percuma saya naikin kamu. Kamu ada sound card, suara kamu gede, ngomong ngerocos terus kayak kemarin. Percuma. Ngapain? Mending saya monolog kayak gini. Kamu mau dengar atau tidak, yang penting saya sudah sampaikan. Alkitab mengatakan demikian. Kalau rasa nggak terima, nggak mau dengar, silakan buat komal tandingan. Takut nih. Buktikan bahwa yang dikatakan Allah yang disembah oleh Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu mengajarkan sama dengan apa yang diajarkan oleh kalian, bahwa tidak ada kawin-mawin di surga. Buktikan itu. Buktikan itu. Jangan karena pakai sound card gedein toanya. Oh, room saya teratur, brother. Room saya teratur. Pakai timer, pakai moderator, jelas saya fair. Dan harus open cam, buka data kayak gini. Jelas room saya. Komal saya jelas. Lebih baik saya monolog kayak gini. Mau terima atau nggak terima, urusan kalian. Urusan kalian. Mau terima nggak terima, urusan kalian. Saya sekarang lagi membaca Sirah Nabawiyah ini sudah sampai di halaman 153. Ini per 763 halaman. Masih panjang guys. Masih 600 halaman lagi. Masih 600 halaman lagi teman-teman. Bantu tap-tap lah. Tap-tap teman-teman. Saya kena report ini. Ada peringatan. Ada peringatan teman-teman. Tap-tap teman-teman. Terserah kau Rizky. Terserah kau. Kau siapa? Kau kasih saya makan. Kau tidak kasih saya makan, bikin malu. Kau ke sapu rumah sekarang. Kau datang ke sapu rumah Rizky sekarang. Kau pikir saya takut? Jikalau saya tidak menyampaikan kebenaran, saya berdosa. Saya sampaikan, aku tidak bisa berbuat apa-apa melawan kebenaran, kata Rasul Paulus. Yang bisa aku lakukan hanyalah untuk kebenaran. Jadi, jika aku hidup untuk Kristus, mati pun aku adalah milik Kristus. Jadi baik hidup ataupun mati, aku adalah milik Kristus. Kematian adalah keuntungan bagiku. Brother, gak usah ancam-ancam saya yang dibawa. Saya udah kebal dengan ancaman, brother. Saya sudah terlalu kebal dengan pengancaman. Kurang bagaimana ketika saya di Papua, udah di kepala udah kayak gini, dengan senjata nih. Kurang bagaimana? Di sini KNPB banyak. Jadi nggak usah typing-typing ngancam. Terakhir nanti saya yang cari kamu nanti. Nggak usah ngancam saya, brother. Saya nggak takut dengan ancaman. Udah biasa saya diancam-ancam. Serius. Udah biasa saya diancam-ancam. Bahkan senjata di sini aja udah pernah. Kurang bagaimana Papua pedalaman? Kurang bagaimana? Jadi saya nggak pernah takut.
Jadi kalau ada yang mau debat, mau naik gitu, mau debat dengan saya, DM saya dan harus pastikan bahwa apa? Ada moderator, ada timer, jelas. Dan saya mau di komal saya, biar jelas. Dia mau di komal kita. Dan buktikan Naikkan bahwa tentang Hajar Aswad itu moderator. seperti apa. Buktikan data open cam ini. Jelaskan. Apa yang saya baca di Sirah Nabawiyah ini apakah salah Ibnu Hisham? Kalau salah, ya berarti ini nggak salah ini. Saya baca kok secara letterlek dalam Ibnu Hisham Sirah Nabawiyah. Saya baca kok ini. Saya DM kalau gitu ya. Sudah hari ketiga ya teman-teman ya, hari ketiga kalau nggak salah ya. Iya hari ketiga. Saya baca kok di Sirah Nabawiyah. Saya baca, saya bandingkan apa yang dikatakan oleh Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ini sirah tertua ya dari kalangan Sunni. Saya bandingkan apa yang dikatakan Alkitab. Saya bandingkan apa yang dikatakan Alkitab. Apakah yang di Alkitab katakan? Ya. Saya bandingkan apa yang dikatakan. Karena di dalam Sirah Nabawiyah ini pun tertulis setiap pernyataan ada Quran, ada hadis yang ditulis di sini nih hadis. Nah, seperti Jibril menyampaikan salam kepada Khadijah. Nah, itu ada di dalam hadis 15273 diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam sanadnya ada Muhammad bin Al Hasan bin. Saya baca letterlek ini. Saya baca letterlek. Saya nggak pernah baca untuk menafsir, enggak. Saya baca letterlek ini. Jadi teman-teman perhatikan, saya nggak akan meladanin debat yang hanya modal pakai sound card, lalu gedein paket kayak tua, gitu. Saya nggak pakai sound card guys. Nanti suara kamu lebih gede daripada saya. Terus room saya, kamu ngerecok di room saya. Nanti terakhir karena sound card kamu lebih gede, yang banyak di Bani typing di bawah bilang apa? Roti mencret, roti gini, roti nggak bisa ngomong, gini. Karena apa? Dia pakai sound card, suaranya lebih gede daripada saya. Sound cardnya bagus, yang harga 1 jutaan lebih. Kecuali saya ada sound card yang harga 1 jutaan juga. Mau saya kita adu-adu sound card gitu? Gitu. Mau saya. Kalau hanya modal congor, sound card, gak open cam, gak buka data kayak gini, semua orang bisa, Bisa. Jadi untuk teman-teman Kristen, dengar baik-baik teman-teman Kristen. Berpegang teguhlah. Firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, hendaklah engkau setia sampai mati, maka Allah akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada kamu. Setialah. Tuhan sudah datang menebus dosa kita. Percayalah bahwa itulah benar. Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Alkitab satu-satunya firman Tuhan, bukan salah satu firman Tuhan. Alkitab bisa membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Hanya Alkitab yang bisa membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Allah Sang Pencipta satu-satunya, dia tentunya ingin berkomunikasi dengan manusia lewat sebuah kitab. Dan ketika dia menyampaikan komunikasi informasi itu teman-teman, dia akan menyampaikan secara verbal plenary, secara kata per kata. Dan eksistensi Allah dalam perjanjian lama sampai dari kekekalan awal penciptaan sampai kekekalan, eksistensinya sama. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All my change, my Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All my change, but Jesus never. Apa? Glory to His name. Sama. Yesus Kristus dari awal hingga akhir, Yesus Kristus tetap sama. Pernyataan dan eksistensi Yesus Kristus bahwa di surga akan ada kita hidup kekal bersama dengan Dia. Di surga tidak ada kawin-mawin, itu pernyataan dalam kitab Keluaran. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, pernyataan yang sama dengan pernyataan Yesus Kristus dalam Matius pasal 22. Bahwa Yesus mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.
Dan Yesus mengatakan, kamu sesat, sebab di surga tidak bisa kawin dan dikawinkan. Di surga kita hidup seperti malaikat-malaikat di surga. Surga kita jelas, surga kita tidak ada kawin-mawin. Dalam Matius pasal 22, jelas surga kita, teman-teman. Surga kita jelas. Kita hidup berdampingan dengan Allah di surga. Kita hidup seperti malaikat di surga. Lalu kita bernyanyi apa? Kita menyanyi apa? Praise to the Lord, da 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 da. Kita menyanyikan itu. Kita menyanyikan haleluya di surga. Kita menyanyikan praise the Lord, puji Tuhan di surga. Bersama para malaikat kita hidup berdampingan. Bukan di surga ada apa? Surga tidak mengajarkan tentang kawin. Surganya Kristen tidak pernah mengajarkan tentang kawin-mawin. Surga di dalam Kristen mengajarkan tentang apa? Mengajarkan tentang hidup kekal, hidup berdampingan bersama Allah dan malaikat-malaikat di surga. Jelas. Saya tidak ngomong, saya menyimpulkan kitab saya. Kitab saya yang saya simpulkan. Matius pasal 22. Matius pasal 22. Kitab saya jelas. Teman-teman Kristen, bantu tap-tap layarnya, bantu follow teman-teman Kristen. Bantu tap-tap layar. Bantu tap-tap layarnya, bantu follow, bantu support, bantu dukung channel ini teman-teman. Kita kabarkan Injil yang betul. Kita kabarkan Injil yang betul-betul yang mengimani Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan Yesus membuat sebuah pernyataan dalam Matius pasal 22. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah itu sendiri. Kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah Elohim, Allah Yotevave, yang mengatakan seperti apa? Dialah adalah penyempurna dari segala kasih. Dia penyempurna. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat. Makanya firman Tuhan berkata seperti ini teman-teman. Dengar baik-baik. Meskipun malaikat datang memberitakan Injil berbeda dari apa yang kami beritakan, terkutuklah dia, Maranatha. Ketika Alkitab sudah selesai di Pulau Patmos, teman-teman, di Pulau Patmos oleh Rasul Yohanes, Alkitab dikatakan kanon tertutup. Alkitab sudah selesai. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8, bahwa yang sempurna itu sudah ada, yaitu Alkitab. Alkitab sudah sempurna. Di Pulau Patmos dikanonkan tertutup. Selesai. Kanon tertutup. Jadi setelah di Pulau Patmos ada malaikat yang datang memberitakan Injil berbeda dari apa yang kami beritakan. Dan memang malaikat itu datang memberitakan berbeda dari apa yang dikatakan oleh para nabi, para rasul yang ada tertulis dalam kitab ini. Malaikat itu memberitakan berbeda. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Terkutuklah dia, Maranatha. Rasul Yohanes mengatakan apa? Terkutuklah dia, Maranatha. Haleluya. Jelas. Alkitab kanon tertutup. Jadi ketika kita mengatakan ada malaikat yang datang di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam, Alkitab itu sudah kanon tertutup. Alkitab sudah selesai. Alkitab satu-satunya firman Tuhan dan bukan salah satu firman Tuhan. Alkitab tidak membutuhkan kitab-kitab yang lain untuk menopang Alkitab. Alkitab tidak membutuhkan kitab-kitab yang lain untuk membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Alkitab tidak membutuhkan buku-buku yang lain untuk membuktikan Alkitab itu benar. Alkitablah yang membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Karena memang betul secara verbal plenary kata per kata, Alkitab itu dari Sang Pencipta, Sang Kholik. Alkitab tidak membutuhkan pernyataan pembenaran dari kitab lain atau buku-buku lain. Karena dia itu maha sempurna, teman-teman. Dia itu maha sempurna. Allah kita maha sempurna. Makanya Allah kita tidak membutuhkan kitab-kitab lain, buku-buku lain untuk menjelaskan siapa dirinya. Alkitab maha sempurna. Dia
tidak membutuhkan kitab-kitab lain untuk menjelaskan siapa dirinya. Dia sendiri yang bisa menjelaskan siapa dirinya. Kitab kita bukan kayak kitab yang lain-lain. Kitab kita bukan kitab kaleng-kaleng, teman-teman. Kitab kita bukan kitab yang abal-abal, teman-teman. Dia menjelaskan secara detail, teman-teman. Alkitab menjelaskan secara detail. Dia menjelaskan tentang eksistensinya dari awal. Jangan tiba-tiba muncul di abad-abad sekian, lalu mengatakan demikian. Ini kitab dari Allah. Eksistensinya tidak ada. Lalu mengatakan ini dari Allah. Muncullah aliran-aliran seperti Mormonisme di abad-abad sedemikian. Saya hanya ngomong seperti itu ya. Muncullah aliran-aliran. Karena apa? Mereka tidak mengagungkan, menempatkan Alkitab sebagai satu-satunya firman dari Allah. Alkitab bisa membuktikan siapa dia. Alkitab bisa membuktikan dia itu benar. Alkitab tidak membutuhkan kitab-kitab lain untuk menjelaskan siapa dirinya. Karena Alkitab dari Sang Kholik, dia bisa menjelaskan tentang siapa dirinya. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Kalau dari Allah, logikanya gini. Saya kasih analogi teman-teman ya. Saya kasih analogi. Kalau sesembahan kita sama, tentunya yang disampaikan oleh Allah itu sama juga. Ya. Kalau sesembahan kita sama, berarti yang disampaikan itu dari kitab satu dengan kitab yang satu, kitab agama ini dengan agama ini, tentunya tidak ada kontroversi. Sebenarnya banyak kalau kita mau cari, teman-teman. Perbedaan-perbedaan, perbandingan-perbandingan ayat yang kita... Bahkan tadi di dalam Sirah Nabawiyah halaman 147 ya. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham 147. Mereka mengutip, katanya ada tulisan dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes. Ya, dalam Injil Yohanes. Saya cari dalam kitab Yohanes. Tidak ada tertulis apa yang ditulis dalam sirah seperti dalam Sirah Nabawiyah. Tidak ada. Tidak ada, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Nah. Nih, saya balikan kamera, teman-teman ya. Nah. Yohanes Al-Hawari mengabarkan. Nah, ini. Yohanes Al-Hawari kepada orang-orang Kristen. Ia ketika menulis apa?